Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Nusaidah STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini, dan teman-temanku yang saya sayangi dan dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5, yaitu dari Budian Nuraini dan saya sendiri Siti Romah, di sini akan memaparkan tugas kami, yaitu tentang tema isu-isu keluarga dan anak. Kita langsung saja ke pembahasannya. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang perlu mengadakan komunikasi dan manusia lainnya, ataupun menyatakan pendapat, perasaan, kemauan, dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan kita. Begitu pula kita dapat memahami keinginan orang lain, sehingga dapat dikatakan keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang ada di dalam masyarakat. Kenapa bisa dikatakan keluarga sosial terkecil dalam masyarakat? Karena hal ini terjadi sebab di dalam keluarga terjalin hubungan yang kontinu dan penuh keakraban, sehingga jika di antara anggota keluarga itu mengalami peristiwa tertentu, maka anggota keluarga yang lain biasanya ikut merasakan peristiwa itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga merupakan komunitas terkecil pada masyarakat yang terdiri dari ayah, dari ibu, dan anak. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994, keluarga adalah unit terkecil yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kelompok primer atau kelompok pertama yang memberikan dasar bagi kehidupan seseorang. Dengan adanya interaksi tatap muka yang intim, kelompok primer memberikan perasaan kepada seseorang tentang siapa dirinya. Selain itu, keluarga penting bagi kesejahteraan emosional seseorang dan memunculkan rasa harga diri, karena di dalamnya menawarkan rasa kebersamaan, rasa dihargai dan dicintai. Selanjutnya, adapun pola keluarga yang terpopuler di masyarakat. Di sini ada beberapa pola keluarga. Yang pertama yaitu pola keluarga inti, yaitu ayah,
ibu dan anak. Nah, di rumah itu ada ayah, ada ibu dan anak. Selanjutnya pola keluarga besar, keluarga yang besar, yaitu ada ayah, ada ibu, ada anak, dan keluarga dekat yang tinggal satu atap. Nah, ini masih banyak ya. Sekarang kan sudah banyak punya rumah sendiri ya. Kalau keluarga besar itu kumpul-kumpul banyak sekali. Seperti kalau ada hajat apa yang mantu, ada kumpulan keluarga, mesti itu keluarga sangat besar. Tapi kalau satu atap ada tapi jarang, tidak seperti dulu karena sekarang punya rumah masing-masing. Selanjutnya pola keluarga yang ketiga yaitu keluarga anak tunggal, yaitu ayah, ibu, dan seorang anak tertunggal. Seperti kemarin saya langsung observasi, karena apa? Iya, kalau tunggal itu waktu kita sakit, waktu orang tua sakit, yang nunggu ya anak tunggal itu. Tapi kalau anaknya banyak, kalau sakit yang nunggu banyak sekali. Gitu maksudnya. Kan bisa bergantian, tidak terlalu capek. Contohnya mulai dari pagi jam 7 nanti giliran sama anaknya, habis duhur nanti giliran sama anaknya, habis asar giliran sama anaknya, terus malam giliran lagi sama anaknya. Itu kalau anaknya banyak. Tapi kalau anaknya tunggal ya satu aja, satu anak maksudnya. Yang itu loh maksudnya, yang nunggu sakit ya anak satu itu karena anaknya tunggal. Beda kalau anaknya banyak. Enak anak banyak ya Bu ya. Ya ada yang bilang enak anak tunggal, ada yang bilang banyak anak banyak rezeki, ada yang bilang enak anak yang banyak, kon aku lorong ku senggoni. Ngoten. Ada patah seperti itu. Selanjutnya pola keluarga yang keempat, yaitu keluarga tanpa anak, suami istri. Nah, ini beda lagi. Tidak punya anak sama sekali. Kalau sakit tidak punya anak, repot sekali. Kalau mules gitu, itu tidak ada yang disambati. Ngeten niki piye yo nak aku randi anak yo, ngono tanggaku duwe anak, wis ono sing disambati. Kalau punya anak kan enak ya Bu ya. Ya semoga yang belum punya momongan, semoga cepat-cepat dapat momongan dari Allah, semoga dapat rezeki. Amin. Selanjutnya yaitu keluarga dengan ibu bekerja. Dengan ibu bekerja ini, saat ini wanita yang memiliki dua profesi, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Ibu bekerja adalah hal yang biasa sekarang ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu yang bekerja ayah, tapi kalau sekarang kebalikannya, ibu yang bekerja. Tapi ya ada yang sama-sama bekerja. Kemudian ibu bekerja adalah hal yang biasa, tapi dilema yang bekerja di luar rumah lebih berat daripada yang dirasakan oleh pria. Wanita kadang merasa bersalah karena harus meninggalkan keluarga untuk bekerja. Nah itu, kasihan ya ibu yang bekerja. Tapi kalau pengertian ya tidak apa-apa, dijalani aja. Selanjutnya keluarga dengan janda atau duda, yaitu ayah, ibu, dan anak. Ayah atau ibu dan anak. Kayak itu ya Bu ya. Ditinggal ibunya berarti anak ini menjadi piatu, bertinggal dengan ayah. Kalau ditinggal ayahnya itu anak ini menjadi yatim dan tinggal sama ibunya. Kemudian kalau ditinggal ibunya
anak ini menjadi piatu dan bertinggal sama ayahnya. Seperti itu. Duda dan janda adalah istilah untuk pria dan wanita yang telah bercerai juga bisa, atau ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya. Istilah janda adalah janda itu adalah kembang, ditujukan bagi seorang janda yang masih muda dan belum memiliki anak dari hasil pernikahannya. Ada juga yang mengartikan janda kembang adalah wanita yang dicerai suaminya dan belum sempat digaulinya, belum sempat bergaul gitu maksudnya. Selanjutnya yaitu keluarga dengan anak angkat. Nah, ini ada banyak sekali anak angkat ini. Keluarga anak angkat bisa juga nggak punya anak kemudian mengadopsi anak, itu bisa. Atau sudah menikah belum dikaruniai anak hingga mengadopsi atau mengangkat anak dari saudaranya, atau mengangkat anak yatim tapi tidak mudah mengadopsi anak itu, ada persyaratannya. Persyaratannya juga banyak sekali. Nah, sudah paham ya ibu-ibu semuanya ya? Itu sudah paham ya? Saya ajar, masih belajar Bu. Kalau panjenengan sudah jos-jos pokoknya. Kalau saya terus terang masih banyak belajar lagi. Kita lanjutkan ya selanjutnya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun bingung, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Nah, karena anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua. Nah, itu nggih. Nah, selanjutnya yaitu dalam menjalankan berumah tangga mesti ada isu-isu atau permasalahan ya Bu ya. Mesti ada, meskipun kecil atau besar ya, mesti ada. Selanjutnya yaitu isu-isu atau permasalahan dalam keluarga. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga selalu menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang secara dinamis, akan mengalami perkembangan yang terkadang mendapatkan respon yang positif dan negatif, dan individu yang menghadapi suasana tersebut. Keluarga merupakan wadah bagi seorang untuk bisa bertumbuh kembang pertama kalinya, yaitu dari lingkungan keluarga, terutama orang tua, memiliki pengaruh yang besar bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Karena keluarga merupakan sebuah sistem yang bergerak dan saling berinteraksi sesama anggota keluarga lainnya. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk permasalahan dan isu-isu yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya Bu ya, yang sangat terpopuler itu KDRT. KDRT menyebabkan situasi keluarga jadi tidak kondusif dan tidak aman bagi anak-anak, mesti ya Bu ya, serta dapat menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi seorang yang sangat kasar ketika dewasa. Nah, waktu melihat KDRT kedua orang tuanya, anak itu sangat kasihan Bu, mentalnya Masya Allah kasihan banget, dibawa sampai dewasa nanti. Makanya ya Bu ya, kita sebagai orang tua kita harus hati-hati, jangan sampai seperti itu.
masalah sepele ndak usah dibesar-besarkan. Kasihan anak-anak nanti bisa merusak mentalnya. Kira Bu. Selanjutnya yaitu konflik antara kedua orang tua. Selain berpotensi pada perceraian, konflik antar orang tua dapat menimbulkan dampak serius ketika pertengkaran jadi melibatkan anak dan salah satu pihak secara sengaja membatasi hubungan anak dengan yang lain. Ini juga kasihan Bu, kalau kedua orang tuanya bercerai, pasti anak itu berpikir gini, orang tua aku pisah, saya ikut sama siapa ya? Kalau sama ayah saya takut, kalau sama ibu saya juga takut. Gimana ya? Ya Allah, gimana ya? Bisanya ya menangis aja. Dia bingung Bu, dia bingung sekali. Kalau nanti ikut ibu, meski ibu membatasi hubungan antara ayah nanti seberapa. Kalau ikut ayah nanti meski itu Bu membatasi hubungan dengan ibu seberapa gitu ya Bu ya. Ya semoga kita jadi orang tua yang baik ke depannya untuk anak-anak kita. Kita berdoa sajalah ya Bu ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tinggal bersama orang tua dengan gangguan mental. Nah, ini juga sangat berat sekali. Orang tua yang depresi akan membatasi kontrak fisik komunikasi antar orang tua anak, sehingga perkembangan emosional anak jadi ikut terganggu. Nah, kalau orang tua mentalnya terganggu, komunikasinya kurang, itu juga ngaruh sama anak-anak kita Bu. Kalau nanti anak-anak kalau sudah sekolah nanti dijak komunikasi sama temannya tidak nyambung, itu ada Bu. Kasihan ya Bu ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, pola asuh yang terlalu mengengkang. Nah, ini juga ada ya Bu ya. Pola asuh yang terlalu mengendalikan aktivitas anak dapat menyebabkan pola asuh ini bisa menyebabkan anak tidak berkembang sebagaimana mestinya. Anak-anak yang tinggal dengan orang tua diktator. Diktator tahu ya Bu ya, itu juga cenderung sekali berperilaku memberontak atau bersikap antisosial terhadap keluarga dan orang lain di sekitarnya. Nah, ini ya juga harus hati-hati ya Bu ya. Kalau di dalam rumah tangga ada yang sangat mengengkang itu ya, gimana ya Bu ya. Pokoknya ya gimana ya, kasihan pokoknya ya Bu ya. Ini yang saya bisa sampaikan. Dilanjut dengan dampak untuk anak akan dilanjutkan oleh Ibu Diah Nuraini. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Akan saya lanjutkan mengenai dampak untuk anak. Setelah kita mengetahui tentang isu-isu atau permasalahan dalam keluarga dan anak yang sudah dijelaskan sama Ibu Siti Rohmah tadi salah satunya ada KDRT, ada konflik antara kedua orang tua dan lain sebagainya. Jadi semua permasalahan-permasalahan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang terjadi pada anak. Nah, dampaknya di sini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini merupakan sebuah penyakit mental yang dialami atau yang dirasakan seorang anak akibat dia telah mendengarkan atau menyaksikan konflik yang dilakukan oleh keluarga. Bisa dilakukan oleh seorang ibu dan seorang bapak. Dan tentunya di sini jika kita mempunyai permasalahan atau beda argumen sama
suami. Nah, alangkah baiknya kita di sini jangan diperlihatkan kepada anak, atau sebisa mungkin kita menghindari anak melihat apa yang terjadi dengan permasalahan kita dan suami gitu nggih. Karena keluarga itu merupakan model, orang tua itu merupakan model yang dicontoh oleh seorang anak, dan sudah sepatutnya kita memberikan teladan yang baik kepada anak. Jadi sebisa mungkin kita mempunyai permasalahan sekecil apapun, jangan kita perlihatkan sama anak, begitu nggih. Untuk dampak yang kedua yaitu anak akan sulit berinteraksi. Nah, di sini itu anak tidak mempunyai rasa percaya sama orang lain. Jadi dia itu sulit berinteraksi. Nah, ini akibat dari konflik antar kedua orang tadi nggih. Itu anak akan mempunyai masalah sosial. Anak akan sulit berinteraksi sama teman sebayanya, sama keluarganya atau orang yang lebih dewasa, dan sama lingkungannya juga. Ini sangat riskan sekali terjadi ya, apalagi seorang anak-anak, dan ini seharusnya harus terdeteksi sejak dini agar dapat diketahui oleh orang yang lebih dewasa, sehingga masalah ini tidak akan melebar kemana-mana atau untuk mengganggu masa depan anak. Kemudian untuk sulit menerima sebuah kenyataan, anak akan sulit menerima sebuah kenyataan yang ada pada dirinya sendiri. Apa yang dialami anak saat ini dalam keadaan susah, itu anak akan sulit menerima sebuah kenyataan, sehingga dia itu tidak mempunyai tanggung jawab ada pada dirinya. Slide selanjutnya yaitu isu-isu yang terjadi pada anak di Indonesia. Nah, bagi ibu-ibu atau bunda-bunda PAUD nggih, ELK PAUD ini tentunya sudah mengalami setiap hari tentang permasalahan yang terjadi pada anak, karena bunda-bunda semua adalah pemerhati PAUD nggih, dan setiap hari pun juga sudah berkecimpung dengan dunia anak. Jadi tentunya bunda-bunda sudah mengetahui semua ini. Nah, permasalahan yang terjadi pada anak di Indonesia yang pertama adalah kekerasan anak. Kekerasan anak ini bisa meliputi kekerasan fisik, psikis, emosional anak, dan kekerasan seksual. Ini untuk kekerasan anak. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu pekerja anak. Nah, untuk pekerja anak ini sering kita alami, sering kita ketahui bahwasanya apalagi di dunia pedesaan nggih, ini sangat banyak sekali pekerja anak. Anak lebih mementingkan orang tua nggih, terutama lebih mementingkan sebuah pekerjaan daripada pendidikan. Nah, isu yang ketiga yaitu pendidikan. Karena pada dasarnya orang tua ini tidak ada motivasi terhadap anak untuk lebih mementingkan pendidikan daripada pekerjaan. Jadi pendidikan untuk di pedesaan itu sangat minim sekali. Anak bisa menyelesaikan wajib belajar 9 tahun itu syukur-syukur alhamdulillah banget gitu nggih. Dan ini terjadi sangat besar di negara kita Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan atau isu-isu dalam keluarga dan juga anak. Nah, menurut psikologi Elvira G. Aleta ini menyarankan bahwasannya keluarga itu merupakan tempat utama. Nah, keluarga itu merupakan tempat utama untuk kita mengadu keluh kesah yang kita alami. Kita buat rumah ini atau keluarga ini senyaman mungkin dan sekondusif mungkin. Nah, di sini psikologi Elvira ini membuat daftar
kira-kira apa saja yang dilakukan sekiranya rumah ini terasa nyaman dan kondusif untuk dilakukan dalam berkeluarga gitu nggih. Salah satu di antaranya yang pertama yaitu menghargai setiap anggota keluarga, baik hubungan antar saudara, antar pasangan dan orang tua dengan anak. Nah, di sini kita menghargai. Dalam setiap keluarga ada seorang bapak, ibu, kakak, adik dan lain sebagainya. Kita menghargai. Kita mengetahui posisi kita sebagai apa. Kita sebagai orang tua menghargai anak, menghargai suami, menghargai pendapat anak, suami, kita menghargai. Hal sekecil mungkin ini kita lakukan dalam rumah agar kita merasa nyaman di dalam rumah, nggih. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang aman secara emosional, di mana setiap anggota keluarga bisa sebebas mungkin mengutarakan pendapat, keinginan dan perasaannya tanpa merasa khawatir, diremehkan atau dipermalukan. Nah, ini juga menciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Nah, ini paling penting, ya. Kita menghargai pendapat seorang anak, keluh kesah seorang anak, karena keluarga ini merupakan kunci utama, ya. Kita tuh harus bisa menjadi sahabat untuk anak, kita harus bisa menjadi partner bagi suami kita. Nah, itu kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif untuk diterapkan dalam keluarga kita. Untuk yang ketiga yaitu menjadikan keluarga tempat untuk menghilangkan stres dan trauma. Nah, ini keluarga ini juga merupakan tempat sharing, ya. Kita dari nomor 2 tadi untuk bebas mengutarakan pendapat, keinginan dan unek-unek semua apapun kita utarakan di sini. Nah, kita untuk bisa memecahkan sebuah masalah itu ya ada pada keluarga kita. Seharusnya keluarga itu memang fungsinya seperti itu, nggih. Dan menghargai privasi antar anggota keluarga. Nah, setiap orang itu mempunyai privasi, kita harus bisa menghargai privasi tersebut. Bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan dan tidak menimbulkan kecemasan. Ini kita kembali lagi pada dampak yang terjadi pada anak tadi, ya. Dampak yang terjadi pada permasalahan-permasalahan atau isu-isu keluarga yang ditimbulkan anak tadi, yaitu anak dapat menimbulkan sebuah kecemasan. Slide selanjutnya yaitu selalu dapat saling memaafkan ketika ada konflik atau memiliki perbedaan pendapat. Nah, ini kunci utama dalam berumah tangga atau dalam berkeluarga itu pastinya cekcok itu pasti ada. Karena menggabungkan dua insan menjadi satu itu tidaklah mudah, nggih. Apalagi kalau sudah berkeluarga ini tambah menjadi ada anak. Itu tidaklah mudah, tentunya pasti ada perbedaan argumen antara satu sama lain. Itu sudah hal yang biasa gitu loh. Tapi tinggal kita menyikapinya. Setelah perbedaan pendapat itu terjadi, selesai ya selesai gitu loh. Ada yang saling mengalah, mengutarakan permintaan maaf dan saling memaafkan. Itu memang harus terjadi, harus ada gitu loh. Kita dapat saling legowo, saling bisa memaafkan. Kita lanjutkan, nggih. Nah, ketika kita mempunyai perbedaan pendapat itu kan ada masanya di pas kita klimak-klimaknya gitu loh. Itu memang sulit untuk kita tunggu saja, ada masanya, semua itu ada masanya. Ketika sudah reda kita konflik itu sudah reda, maka kita akan bisa menerima dan mengakui kesalahannya. Kadang itu seperti itu, nggih. Untuk selanjutnya itu dapat mengekspresikan emosi yang sewajarnya. Tapi ini sulit, nggih, sulit sekali, tapi memang sudah seharusnya seperti itu. Yang selanjutnya memberikan kesempatan setiap orang untuk berubah dan tumbuh. Nah, ini memberikan kesempatan setiap anak juga, nggih, untuk melakukan perubahan. Kedua orang tua berhubungan baik dan melakukan tugas pengaruh orang tua sebagai tim. Nah, ini ada kerja tim antara ibu dan bapak untuk selalu berhubungan baik dan untuk tidak mengutarakan atau melakukan perbedaan pendapat ini di hadapan anak itu tadi. Membiasakan perilaku sopan santun di rumah,
memiliki batasan yang jelas antara hubungan orang tua dan anak, saling membantu satu sama lain, dan untuk menyempatkan waktu untuk makan bersama. Nah, ini tuh hal-hal yang sangat kecil ya. Hal yang sangat kecil yang harus kita biasakan di rumah. Ini tuh momen-momen yang sangat kita rindukan di rumah. Jarang sekali kita bisa makan bersama. Bapak, ibu, anak ini jarang sekali. Jadi kita tuh harus bisa membuat momen-momen yang sangat sederhana ini itu yang sungguh sangat berarti. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada masukan-masukan monggo, dan tentunya presentasi kali ini semoga bermanfaat. Karena ini bulan puasa nggih, kita ambil hikmahnya dari semua yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.